Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lira Ukia Marlen. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MIS Amping Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi Isra dan Mi'raj. Dengan kerendahan hati, saya mohon kepada Bapak dan Ibu tim penguji agar dapat memberikan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran saya ke depan, agar saya menjadi guru profesional dan berdampak bagi peserta didik. Sekian perkenalan dari saya, mohon doa dan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bebas, semangat, Allahu Akbar. Ibu, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Rizky Paris pimpin doanya. Siap. Surat Al-Kafirun. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Arya Putra, Awali bin Rama. Kita hari ini hadir semuanya ya. Iya. Kalau ibu lanjutkan materinya, kita tepuk semangat dulu, berdiri semuanya. Tepuk semangat. Yang mana latar belakang Nabi Muhammad itu hijrah ke Taif menghindari gangguan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian materi kita yang sekarang adalah tentang Isra dan Mi'raj. Apakah anak-anak ibu mendengar perjalanan Nabi Muhammad pergi Isra dan Mi'raj? Karena kalian mendengar cerita peristiwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj pada saat hari besarnya Nabi Muhammad. Jadi yang masih ingat Isra, ayo coba Alifah. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya, tepuk tangan untuk Alifah. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalian lihat pada gambar ini, Masjidil Aqsa terletaknya di mana? Di Palestina. Nah, kalau Masjidil Haram letaknya di Mekah. Jadi Ka'bah itu namanya Masjidil Haram. Untuk pembelajarannya, siswa anak-anak ibu nantinya bisa menyebutkan peristiwa pengertian Isra dan Mi'raj. Kemudian anak-anak ibu juga mampu menyebutkan dalil peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ibu berharap sekali kepada anak-anak ibu
setelah melihat pembahasan ini, anak-anak ibu hendaknya dapat menyebutkan apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi itu tujuan pembelajaran kita yang harus kita kuasai pada hari ini. Kalian melihatnya? Bisa. Ya, ini adalah tentang Isra Mi'raj, bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan agung Nabi Muhammad SAW. Nah, Isra Mi'raj itu adalah mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Kenapa disebut mukjizat? Karena itu adalah perintah dari Allah atau sebagai hiburan dari Allah. Isra itu pengertiannya adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu arti dari Isra. Jadi sedangkan Mi'raj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh yang dinamakan dengan Sidratul Muntaha. Bagus, tepuk tangan dulu. Bagus kepada anak-anak ibu ya. Yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadinya pada tahun kesedihan, yang mana pada tahun itu dua orang terkasih Nabi Muhammad meninggal dunia. Yang pertama, Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah itu? Istri Nabi Muhammad yang mendukung selalu Nabi Muhammad untuk berdakwah. Kemudian siapa? Pamannya lagi, Abu Thalib, yang mana paman tersebutlah yang merawat Nabi Muhammad dimulai dari remaja sampai dia menikah dengan Khadijah. Kemudian kalinya lagi dakwah yang sulit. Jadi Nabi Muhammad itu pada saat hijrah ke Taif, dia mendapatkan tekanan berat dari kaumnya di Mekah. Yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj, penghiburan ilahi, yaitu Allah memperkuat dan menghibur Nabi Muhammad melalui peristiwa ini. Jadi peristiwa ini merupakan hiburan. Hiburan karena apa? Karena pada tahun itu Nabi Muhammad mengalami kesedihan atau yang dinamakan dengan Amul Husni, tahun duka cita. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj menaiki kendaraan yang dinamakan dengan burak. Burak itu adalah burung yang sangat cantik, sayapnya seperti burung Garuda dan kecepatannya seperti sekejapan mata memandang. Yang menemaninya tadi malaikat Jibril. Yang kedua kendaraannya adalah burak. Dan Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj itu adalah untuk menjemput perintah sholat. Ya, untuk menjemput perintah sholat. Dan relevansi Isra Mi'raj dalam kehidupan modern. Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan modern saat ini? Yang pertama, sholat di tengah kesibukan. Jadi apapun kesibukan kita, yang namanya sholat itu tidak boleh kita tinggalkan. Pak Ado kasih bu awak, nah sholat itu tidak boleh kita tinggalkan. Ada anak-anak ibu yang ingin bertanya dulu? Coba Safa, apa yang ingin Safa tanyakan? Siapa yang menemani Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj? Iya, siapa yang menemani Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj? Lah, tadi sudah Ibu jelaskan, yang menemani Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj adalah malaikat Jibril. Ya, tepuk tangan. Jadi, yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu terdapat di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya. Karena kalian sudah duduk berkelompok, kita bagi kelompoknya.
tugas kalian adalah menyebutkan latar belakang. Kalian amati gambar ini, lalu kalian informasi apa yang terdapat pada gambar di atas. Apa informasi yang kalian peroleh pada gambar di atas? Nanti kalian buat kelompoknya. Ibu bagi ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalian presentasikan di depan satu perwakilan saja, membacakan di depan kelas. Pertanyaannya ada tiga. Informasi dari gambar di atas, kemudian informasi dalam surat Al-Isra ayat pertama. Pertanyaan yang ketiga adalah latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibu bagikan, ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk menganalisis soal ini. Nah, silakan kalian buat. Ibu waktu 10 menit telah habis. Kalian presentasikan ke depan satu persatu perwakilan dalam kelompok lagi ya. Kalian presentasikan ke depan satu perwakilan dalam kelompok. Saya dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. hasil diskusi kelompok kami. Soal pertama, informasi dari gambar di atas. Yang pertama, Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjidil Haram. Kedua, ini juga memiliki sejarah penting dan menjadi saksi perjalanan umat Islam dan mengingatkan pada peran penting Islam dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban dunia. Informasi dari ayat Al-Isra ayat 1. Ayat ini menjelaskan peristiwa Isra, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina pada malam hari. Setelah Isra, Nabi Muhammad SAW kemudian Mi'raj diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Latar belakang Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi peringatan mental dan spiritual bagi Nabi Muhammad dalam menjalankan tugas yang penuh tantangan. Oke, hasil presentasi kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi keempat kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang mana coba kalian perhatikan ke depan, yang mana apa yang kalian peroleh dari informasi gambar di atas. Yang pertama ini adalah gambar Masjidil Aqsa. Iya Masjidil Aqsa ke? Di mana terletak Masjidil Aqsa tadi? Yang kedua adalah Masjidil Haram. Jadi informasi dari gambar di atas, yang pertama menyajikan gambar Masjidil Aqsa dan yang kedua menyajikan gambar Masjidil Haram. Kedua masjid ini merupakan simbol persatuan umat Islam, tempat beribadah umat Islam. Nah, untuk melaksanakan ibadah haji, kedua masjid ini terpakai. Masjidil Haram tempat orang melaksanakan ibadah haji. Masjidil Aqsa tempat orang beribadah. Kenapa informasi yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 1? Nah, jadi surat Al-Isra ini menceritakan tentang kekuasaan Allah, memperlihatkan tentang
kekuasaan Allah yang sangat luar biasa dalam memperjalankan hambanya selama 1 malam. Jadi itu yang terkandung di dalam surat Al-Isra ayat 1. Kemudian latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah untuk menghibur Nabi Muhammad, yang kedua untuk menjemput perintah sholat, yang ketiga untuk menyimpangkan spiritual. Kira-kira anak ibu bisa nggak menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menarik kesimpulan setelah kita pelajari ini tadi? Kita tarik kesimpulan atau kita simpulkan bersama-sama dengan sebuah nyanyi. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 raja. Nah, untuk tugas kalian di rumah, ibu kirimkan melalui Google Drive. Jadi tugas kalian ibu kirimkan melalui Google Drive. Kita refleksikan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Anak ibu bisa nggak menyebutkan tentang peristiwa tentang pengertian Isra? Siapa yang bisa? Apa itu Isra? Perjalanan Nabi. Ya, Rizky Paris, coba. Perjalanan Nabi pada malam hari ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya, perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj siapa yang bisa menyebutkan? Coba Deslifa. Perjalanan Nabi Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Iya, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, setelah ibu perhatikan, setelah ibu membahas materi ini, anak-anak ibu sudah paham semuanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, tentang apa yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.